Indonesia, negara kepulauan dengan jumlah penduduk 269,6 juta jiwa. Tak jarang, masalah yang Indonesia hadapi menjadi sorotan penduduk Indonesia maupun mancanegara. Mulai dari kemiskinan, korupsi, sampai tuntutan rakyat kepada penguasa jabatan. Kali ini, Indonesia dipaksa melawan masalah baru, bencana baru. Kali ini bukan pejabat tinggi yang dituntut tetap kuat menghadapi masalah ini. Bukan pula rakyat, tapi Indonesia dituntut memerangi masalah ini. Tanah air kita kedatangan tamu yang tidak diinginkan. Coronavirus. Ya, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa itu muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang kita sebut sekarang COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Dan gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu yang pertama adalah terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua adalah gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat adalah jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung
sebelum mencuci tangan. Yang kelima adalah tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam adalah hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Dan yang terakhir adalah jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Virus COVID-19 sangat mudah berpindah dari satu orang ke orang yang lain, mulai dari sentuhan maupun droplet atau percikan. Sehingga langkah yang tepat untuk mengantisipasi eskalasi penyebaran virus ini adalah dengan gerakan di rumah aja serta gerakan physical distancing. Dengan tetap berada di rumah, orang yang terkena virus COVID-19 tidak dapat menulari orang lain. Dan di sisi lain, orang lain juga terlindungi dari virus COVID-19 ini. Dengan menjaga batasan fisik antara satu orang dengan satu orang yang lain juga akan menjaga diri dan orang di sekitar dari virus COVID-19 ini. Memang, gerakan di rumah aja dapat menekan laju pertumbuhan kasus positif virus COVID-19. Namun di sisi lain, gerakan ini menimbulkan dampak negatif bagi beberapa kalangan masyarakat, seperti penjual kaki lima, ojek online, dan para penjual yang mengandalkan kehidupannya melalui penghasilan sehari-harinya. Bahkan perusahaan beresikokan orang-orang dengan sistem organisasi yang bertingkat juga akan terganggu oleh pandemi COVID-19 ini. Beberapa dari orang tersebut harus tetap berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, meski penghasilan mereka semakin berkurang. Bahkan para pekerja perusahaan semakin banyak yang di PHK. Belum lagi pada mereka yang tidak mempunyai banyak pengetahuan mengenai teknologi dan internet, sehingga kondisi ini membuat mereka semakin sulit. Situasi sulit seperti ini bukan hanya pedagang kecil yang merasa sangat dirugikan oleh situasi alam yang tidak mampu ditentang ini. Dokter dan tenaga medis dikatakan garda terdepan dalam pandemi ini. Namun, sungguh kita masyarakatlah garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Mengapa demikian? Kita dengan populasi lebih banyak dari mereka, kekurangan informasi dan teknologi, sehingga tidak mengherankan jikalau banyak korban dari kaum masyarakat. Sehingga dengan jumlah yang terbatas, dokter dan tenaga medis perlu kita tempatkan sebagai garda pertahanan terakhir. Tugas masyarakat adalah untuk melakukan seluruh upaya dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Maka diperlukan kerjasama yang baik pada masyarakat dan menghadapi pandemi ini. Salah satunya dengan saling tolong-menolong serta berhemat dalam kebutuhan sehari-hari. Perusahaan yang terdampak tidak dapat dihitung dengan jari lagi. Sudah sangat banyak yang terdampak. Salah satunya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DKI Jakarta. Andriansah menyatakan sebanyak 6.782 perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dia menyatakan dengan jumlah 6.782 perusahaan itu berdampak kepada 50.891 tenaga kerja. Bukan hanya itu, salah satu perusahaan juga tutup permanen diakibatkan oleh pandemi virus COVID-19 ini. Kami telah melakukan upaya terbaik untuk mengatasi dampak bencana ini. Namun, mengingat penurunan yang signifikan dan pengurangan sumber daya manusia yang kami miliki saat ini, kami telah memutuskan untuk menghentikan bisnis secara permanen.
Kata perusahaan dalam emailnya sebagaimana dikutip Tech in Asia. Work from home telah menjadi solusi utama masa pandemi ini. Namun tidak dapat dipungkiri, beberapa perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik diakibatkan pandemi ini. Tidak mungkin sebuah travel bisa berjalan ketika seluruh umat manusia harus terpaksa di rumah aja. Demi menjaga kesehatan mereka, seluruh transportasi baik udara, laut, dan juga daratan dihentikan. Dengan paksaan untuk memotong rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tidak mungkin sebuah tempat makan ternama seperti KFC dapat berjalan seperti biasanya, sedangkan mereka tidak memiliki pelanggan yang datang. Bahkan tempat makan ini pun juga ikut menutup diri dari keramaian. Dampak serta ancaman COVID-19 bagi pekerja dan perusahaan. Wabah corona di Indonesia belum juga mengalami penurunan kasus. Setiap hari, lebih banyak pasien positif dibandingkan pasien yang sembuh. Makin mengancam dunia usaha Indonesia. Bahkan Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Apindo Sutresno Iwantono mengatakan bahwa daya tahan pengusaha di Indonesia hanya akan sanggup bertahan hingga 3 bulan ke depan. Ada banyak dampak serta ancaman COVID-19 bagi pekerja dan perusahaan. Beberapa sektor bisnis akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. Ada juga yang merumahkan pegawai tanpa gaji, sehingga membuat para pegawai bingung untuk mendapatkan pemasukan. Sebagian perusahaan telah melaksanakan perintah dari pemerintah, tetapi ada sebagian pekerja yang selama di rumah mereka terancam tidak mendapatkan gaji serta PHK. Dan ada juga yang tetap masuk bekerja, terutama untuk mereka yang bekerja di bidang retail, logistik, dan industri strategis. Tentu akan ditemukan berbagai dampak bagi pekerja yang bekerja work from home maupun masih bekerja di kantor dan pabrik. Ancaman ini tentu berbagai macam. Berikut beberapa dampak yang muncul dari dampak COVID-19 terhadap pekerja. Di balik pemerintah melakukan work from home, ada ancaman yang terjadi pada pekerja, terutama bagi perusahaan yang memang selama ini tidak bisa memperlakukan bekerja dari rumah untuk para pekerja. Aktivitas work from home memang sudah sering ditemukan, tetapi hanya dilakukan oleh industri kreatif. Selebihnya, jarang sekali ada perusahaan yang menerapkan work from home kecuali media. Tentu ini menjadi hal baru bagi beberapa perusahaan melakukan pekerjaan dari rumah. Belum lagi bagi sebagian pekerja yang tidak mungkin pekerjaan mereka hanya dilakukan dari depan komputer saja. Hal ini membuat mereka merasa terancam. Maka dari itu, apa saja ancaman yang timbul dari bekerja work from home bagi karyawan? Cuti atau libur tanpa gaji. Ancaman pertama yang mungkin muncul dan dikeluhkan oleh para pekerja, mereka harus cuti atau libur tanpa mendapatkan gaji. Para pegawai di sektor pariwisata menjadi industri pertama yang merasakan hal ini. Mereka harus meliburkan pekerja tanpa gaji untuk memotong biaya karyawan. Tentu ini sangat mengecewakan bagi mereka, membuat mereka kehilangan pekerjaan.
Gaji yang tidak diberikan oleh perusahaan bukan tanpa alasan, sebab banyak perusahaan yang tidak mendapatkan pendapatan membuat mereka harus merumahkan karyawannya tanpa menggaji para karyawan. Para karyawan gelisah karena mereka tidak memiliki pemasukan selama harus dirumahkan. Yang kedua adalah PHK, pemutusan hubungan kerja. Pandemi corona yang belum juga berakhir membuat beberapa perusahaan harus melakukan PHK kepada para karyawan, sebab mereka tidak ada pemasukan sama sekali. Meskipun tetap produksi, namun perusahaan tidak mampu dalam menjual produk tersebut, disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun. Pada industri manufaktur, seperti besi dan baja hingga semen, banyaknya proyek yang diberhentikan sementara, membuat perusahaan tidak mampu untuk terus produksi. Disebabkan tidak adanya barang yang keluar, tentu gudang mereka akan penuh tanpa ada penjualan. Beberapa perusahaan bahkan telah melakukan PHK kepada karyawan, sebab perusahaan sudah tidak sanggup menanggung beban perusahaan yang semakin parah. Mengutip data dari Kompas ID, PHK sudah dilakukan oleh berbagai sektor sejak awal 2020. Tetap bekerja di tengah COVID-19. Ancaman krusial yang bisa saja diderita para pekerja tertular COVID-19, terutama para pekerja di sektor perbankan, jasa keuangan, jasa pengiriman, dan tentu tenaga medis. Pekerja ini memang tidak diperkenankan untuk libur. Mereka harus tetap bekerja di tengah pandemi yang melanda negeri ini. Selain mereka, beberapa sektor manufaktur tetap mempekerjakan buruh pabrik. Para buruh juga merasa mereka menjadi tumbal perusahaan. Jika salah satu buruh sudah ada yang terinfeksi, maka bisa menular kepada buruh lain yang ada di satu lingkungan. Ini yang menjadi ancaman para buruh yang masih bekerja. Belum lagi, banyak pabrik yang belum memiliki standar kelayakan kesehatan bagi para buruh. Virus corona memang tidak hanya mengancam dari sisi manusia saja. Korporasi juga mengalami dampak dari virus asal Wuhan, Cina ini. Dampak dan ancaman juga dirasakan oleh korporasi atau perusahaan saat ini, membuat cash flow perusahaan terganggu, dan dampaknya akan dirasakan oleh karyawan. Selanjutnya, dampak serta ancaman COVID-19 bagi perusahaan. Tantangan perusahaan di mana hanya mampu bertahan beberapa bulan ke depan. Di balik adanya ancaman bagi para pekerja dan karyawan, perusahaan juga menanggung beban berat atas pandemi ini. Banyak perusahaan yang sudah gulung tikar di Indonesia. Ada juga perusahaan yang merasa bahwa nafasnya hanya tinggal hitungan bulan saja. Dampak serta ancaman COVID-19 bagi pekerja dan perusahaan memang akan lebih berat pada perusahaan jika pandemi ini masih terus berlanjut. Hingga saat ini, penularan COVID-19 memang belum mengalami tren penurunan, bahkan akan terus meningkat. Tentu masa work from home pegawai akan diperpanjang. Dampaknya akan sangat terasa bagi perusahaan. Selanjutnya adalah tidak ada kolaborasi. Mantan petinggi Yahoo Marissa Mayer melarang karyawannya untuk bekerja dari rumah karena kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar divisi dan tim. Remote working juga dianggap akan sangat mempengaruhi produktivitas karyawan. Ya, memang dengan pemberlakuan work from home,
membuat sebagian karyawan sulit dalam berkolaborasi, membuat kinerja perusahaan akan melambat. Selain itu, jika di rumah, karyawan juga akan terganggu dengan kondisi dan situasi di rumah. Yang selanjutnya adalah produksi terganggu. Dampak dari corona tentu sangat mengganggu terhadap produksi. Banyak perusahaan yang bahkan tidak produksi akibat karyawan dirumahkan. Selain itu, ketersediaan bahan baku juga mengganggu proses produksi. Banyak perusahaan di Indonesia yang masih mengandalkan Cina sebagai mitra dagang utama. Dengan merumahkan karyawan, membuat perusahaan tidak bisa produksi secara efektif. Mereka tentu akan mengeluh dengan kondisi yang ada. Dan yang terakhir adalah sulit mengawasi karyawan. Tantangan selanjutnya yang dihadapi perusahaan, sulit dalam mengawasi kinerja karyawan. Banyak perusahaan yang berpikir bahwa kinerja karyawan lebih mudah diawasi saat di kantor. Memang beberapa perusahaan tidak mampu melihat hasil kinerja karyawan dari sebuah hasil. Mereka tetap ingin memandang pekerjaan karyawan dari setiap prosesnya, bukan sekedar hasil. Hal ini yang menjadi kesulitan perusahaan dalam melihat dan mengawasi kinerja karyawannya. Jadi, tidak dapat mengherankan ketika mereka banyak melakukan PHK hingga berhenti dengan keterpaksaan. Secepatnya, virus ini harus dimusnahkan. Ia telah memangsa sejumlah. Namun, bagaimana mungkin makhluk tak terlihat ini mudah dibasmi? Sehingga bukan makhluk yang terbasmi, namun ekonomi kini lebih dari pribumi. Lumpuhnya perekonomian negeri menjadi salah satu yang paling dikhawatirkan para penanggung amanah. Jika tidak kerja, maka tidak akan makan. Jika makan, maka mereka akan merasa kesakitan. Sedangkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sering menerima tamu dari Cina, baik manusia maupun barang. Sehingga tentu, jika pemerintah sudah menegaskan akan menghentikan pergerakan apapun dari Cina ke Indonesia dan sebaliknya, ekonomi Indonesia sedikit banyak akan terkena getahnya. Sejak awal, kita sudah terdampak khususnya melalui gejolak di sektor keuangan dan di sektor pariwisata. Turun drastis dan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Hal itu disebabkan sentimen negatif yang muncul di tengah kekhawatiran COVID-19. Kekhawatiran akan sentimen negatif itu terbentuk karena diyakini COVID-19 akan berdampak negatif menurunkan pertumbuhan ekonomi global. Salah satu penyebab COVID-19 mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia setelah devisa hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang pada perekonomian Indonesia. Dampak jangka pendek dapat dirasakan secara langsung, sedangkan dampak jangka panjang dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan nasional. Namun dengan adanya COVID-19, semuanya tidak lagi sama. Sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun turis mancanegara. Yang secara otomatis pendapatan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Pandemi virus COVID-19 ini merupakan perjuangan bersama, bukan hanya perjuangan tenaga medis dan dokter saja. Dengan kita melakukan gerakan di rumah aja tanpa kita sadari, kita juga telah membantu mengurangi peningkatan kasus positif virus COVID-19 ini. Meski begitu,
COVID-19 ini membuat masyarakat lebih menjadi pribadi yang hemat serta mau berbagi. Jika kita dapat berbuat lebih, seperti memberikan dukungan material kepada orang-orang yang membutuhkan pada situasi sulit ini, maka itu lebih baik. Dengan saling membantu satu sama lain dan mengikuti himbauan pemerintah, semoga kita dapat segera melewati pandemi virus mematikan ini bersama-sama. Be fearless. Walaupun ada rintangan, kita pasti bisa melewati itu semua, apapun hambatannya. Begitulah Menteri Pendidikan berkata. Sudah berbulan-bulan negeri ini dilanda badai yang tidak tahu kapan ujungnya. Seperti tombak tumpul tak berujung. Sedikit teriris ketika melihat banyaknya kaum tersakiti, terperangkap dalam rumah dengan hati kian merasa gelisah. Mungkin para pejabat tinggi bisa merasa tenang saja, memiliki banyak harta beserta keluarga, tanpa merasa sedikit pun kurang pada dirinya. Sedangkan kaum menengah ke bawah harus berjuang sendiri melawan keterbatasan materi, bahkan hanya untuk sesuap nasi pun mereka tidak mampu memenuhinya. Bagaimana dengan dirimu? Karena setiap musibah pasti ada hikmahnya, sehingga banyak hati yang dapat belajar arti berbagi dalam kesusahan. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan perekonomian negeri menjadi stabil kembali.